mungkin kita bisa diskusi dan mungkin juga bisa berbagi kasus gitu ya. Saya pernah mengalami apa misalnya solusinya segini. Atau mungkin ada Bapak Ibu di sini yang pernah mengalami kendala di akun belajarnya gitu ya, bisa mungkin kita sharing gitu ya. Oke, mungkin lagi 10 menit kita buka untuk tanya jawab mungkin Bu Sasani. Waktu saya kembalikan ke Ibu Sasani, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu peserta, kita punya waktu untuk diskusi. Silakan bertanya sepuas-puasnya mumpung kita didampingi oleh Ko-Kapten dari Kemendikbudristek. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Apa bingung Bapak Ibu? Apa karena sudah sore nih ya? Mungkin agak kurang Sudah konsen. makan Bapak Ibu semuanya? Sudah ini apa ada kopi di sebelahnya gitu ya? Kalau yang sudah habis air mineralnya. Sementara belum ada yang raise hand nih Pak. Iya. Mungkin ada yang kepala sekolah Bapak Ibu? Mungkin bisa raise hand. Semua guru nggak? Semua guru ya. Berarti tidak ada kendala akun belajar ya? Berarti nanti kita luringnya akan lebih mudah nih Bu. Karena semua karena sudah mengerti ya. Oke. Akun belajar juga kayaknya sudah siap semua nih Bu. Itu tinggal di Chromebook ini Bu. Atau mungkin Bapak bisa dilanjutkan karena memang tidak ada pertanyaan, apa bisa dilanjutkan dengan materi yang ini ya? Sebentar ini di ini. Nanti coba bersama gitu. 3 Taman Bali. Di SD 3 Taman Bali. Oke, nanti saat luring juga kita bisa coba bersama nggih. Saat luring nanti berarti dilanjutkan saja Pak untuk materi yang berikutnya. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada yang bertanya, sudah mantap ini untuk akun belajarnya karena memang sudah dari dulu ya, sudah sejak tahun 2020 ya. Ini akun belajarnya sudah banyak sosialisasi, apalagi di Bangli waktu GMT angkatan 6 dan 7 itu banyak sekali gitu ya. Banyak sekali ada GMT gitu ya. Jadi tentu aktivasi akun belajar sudah sangat tinggi sekali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi selanjutnya saya akan berbagi gitu ya tentang Chromebook gitu ya, sebentar. Izin share screen ya Ibu. Oh, kita sekarang. Ya. Nah, ini materi sesi kedua ya, yaitu tentang optimalisasi Chromebook dalam transformasi pembelajaran digital, implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi yang hadir sekarang kan adalah sekolah-sekolah yang punya bantuan Chromebook dan ya mohon maaf Bapak Ibu ya, dan gitu ya, dan yang pemanfaatannya masih kurang dalam pembelajaran. Karena ada sekolah yang dapat Chromebook, tetapi karena sudah dipakai sudah sering dipakai dalam pembelajaran, tidak hanya untuk ANBK itu tidak dipanggil. Ya, jadi sebetulnya gitu ya, pemerintah atau kementerian bisa mengecek gitu ya, mengecek Chromebook yang Bapak Ibu peroleh itu apakah digunakan atau tidak. Itu bisa gitu ya. Jadi dapat dipantau. Nah, itu karena adanya lisensi dari Google ya, yaitu lisensi Google for Education-nya itu. Yaitu akun belajarnya gitu ya. Dari akun belajar di sana bisa dicek ini sudah login belum akun belajarnya di sini gitu. Jadi kita dipantau nih. Jadi untuk itu sekarang Bapak Ibu dikumpulkan gitu ya agar
nanti bisa memanfaatkan Chromebook ini bukan hanya untuk ANBK, tetapi juga untuk pembelajaran. Nah, kenapa? Karena kita kan akan melakukan transformasi digital gitu ya, yang sesuai dengan zaman anak-anak sekarang. Gitu. Kalau kita tidak mulai dari diri kita di sekolah gitu ya nanti tentunya akan berat di masa depan. Gitu. Jadi kita mulai kenalkan teknologi kepada anak didik kita mulai dari SD. Gitu. Makanya ada program Chromebook ini. Nah, mungkin tadi sudah dikenalkan ya secara singkat. Jadi Tiang sebagai co-kapten Belajar ID Kabupaten Jemberana juga ini beberapa organisasi yang saya ikuti ya, termasuk saya sebagai koordinator guru penggerak Kabupaten Jemberana. Oke. Nah, mungkin ini juga sudah tadi ya. Nah, sekarang kita akan biar tidak ngantuk ya. Yang ngantuk boleh ngambil kopi dulu nih, teh. Karena Bu Sasrani tidak ada kirim snack ya. Ya baik. Di tempat masing-masing aja Pak. Iya betul itu. Termisu Bu. Link Jambon. Nah Bapak Ibu biar tidak ngantuk silakan bisa diisi chat ya. Silakan dibuka link yang di chat ya. Bisa diakses lewat HP bisa, lewat laptop bisa. Tapi kalau kayak HP harus install aplikasinya dulu ya. Install aplikasinya. Oh ini sudah banyak yang install. Ya. Silakan Bapak Ibu di sini yang pertama di slide pertama ya. Bagaimana kondisi Chromebook di sekolahnya? Nah mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan caranya pakai sticky note ya. Yang di kiri ini di bawah tanda panah ini ada kayak kertas ya, sticky note. Nah ini klik saja. Nah, ketika di sini misalnya 15 Chromebook di sekolah saya sudah hidup semua. Nah, itu misalnya. Atau ada yang rusak misalnya, silakan dan digunakan dalam pembelajaran. Warnanya bisa dipilih ya sesuai dengan keinginan. Tetapi belum semua guru menggunakannya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, silakan disesuaikan kalimatnya biar lebih efektif. Nah, klik simpan. Nah, nanti silakan. Oh bagus, ini Pak siapa? Isi akun ya. Ya silakan Bapak Ibu. Diklik sticky note-nya. Ini bagus semua, berarti 15 ya, 15 Chromebook semua bagus. Ini rasanya semua dapat 15 ya. Nah, kelihatan. Saya bantu dengan kubu. CSD ya, maaf saya lupa ya. Ini kalau plus ini edit 3 ini edit gitu ya. Ini SDN 3 balok. Kebetulan saya dapat Bapak Ibu ya. Saya juga dapat Chromebook 15. Klik simpan. Ini 15 juga. Ini 18. Oh 18. Ada yang 18 ya. Ini 15. Beragam ya Bapak Ibu ya. Satu bulan teh. Nah ini tetangga ini. Dekat Ulian. Ini bulan teh. Chromebook 15 saya dalam kondisi baik. Oke. Tadi saya salah ngedit ya? Kayak salah ngedit tadi ya? Ini. Ini ada yang edit, sudah hidup semua nih. Ini sudah. Oke, ini sudah banyak ya. Baik, saya sambil baca ya, sambil baca satu-satu. Ini belum isi nama, tapi 18 dapat ke 18.
18 kelompok di sekolah saya sudah bagus. Maksudnya saya nih ya. 18 kelompok di sekolah saya yang selektif ini sudah bagus, tetapi ada satu CB yang tidak bisa diakses untuk AKM. Oh, CB kelompok ya. Oh, kreatif Bapak Ibu ya. Singkatan ini. CB kelompok tidak bisa diakses untuk AKM. Oh, berarti ada satu yang tidak bisa dipakai AKM. Berarti yang apa namanya aplikasi AKM itu saya lupa namanya. Belum terinstall berarti ya. Belum diupdate. Kalau memang tidak bisa sama sekali, bisa dilaporkan ke penyedia, Pak Ibu ya. Ke penyedia biar bisa diupdate. Biasanya satu belantih 15 kelompok, soal saya di belantih baik-baik saja. Biasanya satu kayu BI baik dan normal semua. Ya. Biasanya satu abang batu dinding, semuanya dalam keadaan baik. Bagus semua 15. Rata-rata bagus ya. Oh, ini ada yang bermasalah. Saya kumpulkan yang bermasalah. 5 songan, ada 15 kelompok, 2 bermasalah dan 13 sudah bagus. Nah, ini mungkin masalahnya bisa diinformasikan ya seperti apa. Dan kemarin kami di Jembrana ini kebetulan ada satu sekolah ya. Satu sekolah yang kena kasus, ya, maksudnya kena musibah bencana alam gitu ya. Kena banjir waktu hujan-hujan kemarin itu. Dan ke-15 kelompoknya itu terendam banjir karena ditaruh di atas meja yang cukup pendek gitu ya. Banjirnya lumayan besar gitu ya. Sehingga semuanya mati Bapak Ibu. Nah, syukurnya setelah dilaporkan ke dinas ya, kemudian dilaporkan ke penyedia, akhirnya dapat garansi. Nah, Bapak Ibu yang bermasalah apakah sudah dilaporkan ke dinas? Ya mungkin yang 5 songan mungkin ya. Kemudian yang tadi naik nama ya. Nah, segera mungkin koordinasikan ke dinas masing-masing untuk dapat solusi. Mungkin bisa dihubungi penyediaannya gitu ya. Karena kayaknya garansinya masih itu. Tapi sudah lewat setahun belum ya? Hampir setahun ya Pak Ibu nih. Saya lupa berapa tahun garansinya itu. Ya rata-rata kelompoknya masih baik ya. Baik dan sudah digunakan, masih bagus. Nah, ini sudah dimanfaatkan dalam pembelajaran SDN satu kubu. Wah, satu kubu, dulu saya pernah kos di sana ya, di dekat satu kubu ya. Kemudian waktu SMA. Baik, kemudian tetapi belum semua guru ya, belum semua guru. Oke. Nah, inilah. Ya, baik. Jadi rata-rata kondisinya bagus ya, ada beberapa sekolah yang kondisinya kurang baik. Nah, mungkin nanti juga dari BPMP bisa menguatkan ya terkait dengan kelompok-kelompok yang bermasalah ini. Kalau pengalaman kami di Jembrana kemarin seperti itu. Baik, yang kedua sekarang, nah masuk ke lembar kedua. Bagaimana pemanfaatan kelompok di sekolahnya? Gimana pemanfaatannya Bapak Ibu? Misalnya, kita pakai sticky note lagi, saya gunakan belajar bahasa Inggris. Saya gunakan bahasa Inggris dengan Google Translate. Google Translate. Nah, ini misalnya. Ini nama sekolah ya Pak Ibu ya. Contoh ini, kita simpan. Ya. Ini punya tiang ya, siapa yang nekan ini? Oke, isi nama sekolah. Ini kalau terlanjur salah silakan diklik. Ini titik 3-nya diklik lagi edit ya. SDN 1 Buahan, Chromebook dimanfaatkan untuk pembelajaran, mencari materi, diskusi, menjawab soal PTS atau PAS. Wah, berarti sudah banyak sekali pemanfaatannya ya. SDN 1 Buahan. Oke, berarti nanti kita tinggal memantapkan ini. Buahan, 3 kayu B masih proses, 1 kubu lagi. Oke. Sadin kita. Untuk 1 kubu kami gunakan untuk mengakses video pembelajaran dan materi pembelajaran oleh siswa di kelas. Berarti siswanya langsung ya mengakses video pembelajaran dan juga materi pembelajaran. Ya. Nah, 3 kayu B.
3 KUB. Pemanfaatannya masih pada saat ANBK saja, belum maksimal digunakan ya saat pembelajaran. Ya, baik. Nanti kita sama-sama ya dari SD3 KUB. Nanti kita lihat praktik baik seperti apa yang bisa dilakukan dalam pembelajaran dalam pemanfaatan Chromebook ini di saat pembelajaran ya. Nah, ini juga bisa saling menginspirasi ya. Ini dari satu buahan digunakan untuk mencari materi gitu ya. Untuk soal juga gitu ya, sehingga nanti tidak perlu print soal lagi gitu, sehingga bisa menghemat biaya gitu ya. SDN 2 Bebalang sudah dimanfaatkan pada saat proses pembelajaran dan saat PTS lewat Google Form. Wah, keren ini. Kemudian 5 Songan. Chromebook digunakan untuk mengakses video, pembelajaran untuk siswa ya, mengakses video ya. Nih. 3 Kawan, kami gunakan untuk pengenalan IT terhadap siswa, mengakses video pembelajaran oleh siswa. Wah, pengenalan IT ya. Ya. Mantap. Oke. 2 Bu Nutin. Chromebook digunakan untuk pelaksanaan ANBK dan pembelajaran sehari-hari di kelas. Ini sudah digunakan dalam pembelajaran sehari-hari ya. Ya, ada lagi mungkin? Kalau misalnya belum, nggak apa-apa ya, kayak nah tadi kayak 3 KUB ya. Kalau memang hanya untuk ANBK saja tidak apa-apa. Ya. 3 buntin. Digunakan untuk mengetik soal dan pada saat ANBK. Berarti mengetik soalnya guru ya. Berarti siswa belum ya. Siswanya belum. Kemudian ini. Cuma 4 KUB untuk ANBK dan mengakses video atau video pembelajaran oleh guru. Oleh guru ya. Berarti siswanya belum ya. Ya, guru. Baik. Ya, mungkin ada lagi. Ya, Bapak Ibu. Jadi dari hasil ini ya, dari jawaban Bapak Ibu semua, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sudah ada yang memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran, tetapi ada juga yang belum memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran. Nah, itulah Bapak Ibu dikumpulkan sekarang ini gitu ya, dalam tahap yang pertama itu untuk pemanfaatan Chromebook ini dalam pembelajaran. Jadi agar Chromebook ini tidak hanya digunakan saat ANBK. Kenapa? Karena ANBK kan setahun sekali ya Bapak Ibu ya, setahun sekali kalau kita tidak gunakan, maka Chromebook ini akan rusak. Nah, karena barang elektronik kalau kita tidak gunakan pasti cepat rusak. Nah, yang rusak biasanya adalah mulai dari keyboard dulu, gitu ya. Mulai dari keyboard karena mungkin jamuran gitu ya, keyboardnya mulai rusak, kemudian baterainya, nah kemudian ke yang lain-lain, LCD nanti gitu. Nah, untuk itu kita perlu manfaatkan dan jangan takut rusak. Nah, itu yang paling ditekankan Bapak Ibu. Nah, jangan sampai takut rusak karena dipakai, malah rusak karena diam. Nah, itu yang ditakutkan gitu ya. Nah, makanya kita dikumpulkan di sini untuk belajar bagaimana cara untuk memanfaatkan Chromebook ini dalam pembelajaran. Nah, satu abang batu dinding sementara masih hanya sebatas ANDK, nggak apa-apa Pak. Nanti kita belajar bersama ya. Nah, kemudian ini 2 penguatan dimanfaatkan pada saat ANDK dan proses pembelajaran untuk mengakses materi dan media pembelajaran. Ya, terus berarti sudah memanfaatkan ya. Ya baik Bapak Ibu, ini bisa kita akhiri dulu. Yang mau menulis lagi silakan ya, mungkin yang terkendala sinyal silakan bisa dilanjutkan. Tapi kita akan lanjut dulu dengan materinya. Nah, baik Bapak Ibu, tapi rasanya sih Bapak Ibu sudah kenal ya, minimal kenal dengan rupanya ya. Karena mungkin sekarang sedang memakai Chromebook juga. Tadi saya lihat ada yang tampilannya sudah memakai Chromebook gitu. Nah,
yang ada Chromebook mungkin bisa hidupkan gitu ya, artinya bisa disiapkan di sampingnya sambil kita coba-coba gitu ya, sambil kita coba-coba agar lebih diingat nanti gitu ya. Baik, kita mulai dengan permasalahan pembelajaran hybrid Bapak Ibu. Jadi semenjak COVID kemarin gitu kan istilah ini mulai booming ya, hybrid gitu, daring gitu ya, atau perpaduan antara daring dan luring. Nah biasanya yang jadi kendala ya adalah data hilang karena tersimpan di perangkat. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami ini? Ini rekan yang pernah mengalami katanya. Karena apa? Datanya disimpan di perangkat, di laptop, tidak di drive gitu ya. Tidak di drive ketika laptopnya. Nah, ini biasanya kan kalau mati nggak berat-berat Bapak Ibu, mungkin matinya kenapa gitu, kena virus gitu ya. Tapi ini SSD-nya yang rusak gitu ya. Tempat rumah file-filenya itu yang rusak. Nah, sehingga ku menangis gitu jadi Bapak Ibu. Semua file-file penting hilang. Nah, siapa yang pernah mengalami seperti itu bisa chat dulu ya. Yang ada di room ini. Pernah setelah saya download materi di Pernah setelah saya download materi di Chromebook datanya nggak ada. Oh, pernah mengalami kendala di Chromebook ya. Di Chromebook maksudnya. Oh ya di Chromebook. Nah, ini masalah dari SD2 Cempage ya. Silakan nanti dikonfirmasi. Mungkin saat download itu ya menggunakan akun Bapak misalnya atau Ibu, kemudian keluar atau akunnya dihapus dari sana sehingga datanya hilang. Atau mungkin ketika masuk lagi itu menggunakan akun yang lain, gitu ya. Nanti silakan dicek lagi Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, memang kita harus lebih banyak explore ini Chromebook-nya ini. Baik, yang jelas kemarin disampaikan ya oleh trainer. Kalau misalnya akunnya di Chromebook itu kan kita login pakai akun Chromebook, pakai akun belajar. Nah, ketika kita mendownload, kemudian belum tersimpan di drive gitu ya, atau belum sempat online. Nah, ketika kita sudah keluar, kemudian akunnya dihapus gitu ya, maka file itu akan hilang. Ya, nanti kita coba dicek lagi ya. Nah, terkait data hilang ini ya karena disimpan di perangkat gitu ya. Jadi kalau di Chromebook biasanya langsung itu akan langsung tersimpan di Google Drive-nya. Makanya diminta login dengan akun belajar masing-masing gitu ya. Nanti akan langsung tersimpan di Google Drive. Sehingga lebih aman Bapak Ibu. Nanti datanya itu akan bisa diakses dari mana saja. Kemudian yang kedua, siapa pernah mengalami laptopnya lambat kena virus atau kena apa gitu ya. Ini mungkin banyak juga yang sering mengalami ya. Yang sering mengalami laptopnya lambat. Nah, kalau Chromebook ini dia lebih cepat ya. Lebih cepat karena memang sistemnya pakai Chrome OS gitu ya. Dan sudah terlindung dari virus. Kemudian baterai cepat habis, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, pernah nggak seperti ini? Baterai laptop kita itu cepat habis, sehingga kalau kita bawa kemana-mana itu agak susah ya, harus mencari colokan gitu ya. Nah, kalau Chromebook ini dia lebih cepat, lebih lama. Nah, ini masalah-masalah biasanya ya. Ya. Nah, kalau Chromebook, biasa saya bilang tadi, ya data bisa diakses di mana saja, ya. Yang penting ingat akun belajarnya dan password. Kalau tidak bawa laptop, misalnya Bapak Ibu berpergian jauh, saya dari Bangli ke Jemberana, terus diminta data penting oleh dinas, ya tinggal diakses di sini, pinjam laptop, ya, atau cari warnet kalau masih ada, gitu ya. Nah, tapi ingat setelah login, akunnya di logout lagi gitu, dan jangan simpan password di laptop atau komputer bukan milik sendiri. Jadi kan biasanya kalau kita login ada diminta sama Chrome-nya simpan sandi gitu ya. Nah, itu jangan disimpan Bapak Ibu kalau bukan milik sendiri. Nanti bisa diakses data kita oleh orang lain nanti gitu. Kemudian laptop lebih cepat. Nah, karena memang ini sudah di sistem ya. Jadi
tidak ada virus gitu ya. Kemudian baterainya lebih awet, kurang lebih 8 jam sehari bertahan baterainya. Jadi aman untuk dibawa kemana-mana dan ringan, dia kecil. Nah, jadi Chromebook ya, Chromebook merupakan perangkat yang aman, mudah, dan sederhana yang akan diupdate secara otomatis dan mudah untuk dikelola. Nah, Pak Ibu bisa dilihat kata diupdate secara otomatis. Nah, kalau misalnya jarang dihidupkan, nah, ini yang jadi kendala Bapak Ibu. Nanti sistemnya itu tidak akan terupdate. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu kerusakan nanti gitu. Dari segi sistem itu biasanya. Jadi kalau bisa sering dihidupkan, makanya kita perlu gunakan untuk pembelajaran. Kemudian fitur utamanya ya ringan dan didesain untuk pembelajaran. Memang khusus untuk pembelajaran Bapak Ibu sehingga tidak terbatas dia fungsinya gitu ya. Nah, kemudian aman digunakan siswa, apalagi menggunakan akun belajar.id sehingga konten-konten yang diakses oleh siswa itu terjaga, ya, terjaga keamanannya. Kemudian menyala dalam waktu 6 detik dan baterai awet seharian. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencoba ya, ketika menghidupkan benar nggak 6 detik? Coba hitung nanti ya. Coba dihitung benar nggak 6 detik gitu. Dan bisa dihidupkan seharian. Coba nanti. Kemudian terjangkau, aman dan mudah. Terjangkau, ya karena memang ini bantuan ya. Kalau Chromebook kita kan bantuan, jadi sangat terjangkau kan gitu ya. Kemudian aman, karena hanya bisa diakses dengan akun belajar. Kemudian mudah digunakan. Tapi perlu juga pembiasaan gitu ya. Nah, kalau beli pun harganya tidak terlalu mahal gitu ya. Cuman kalau kita beli itu lisensinya beda Bapak Ibu. Jadi kalau kita beli agak beda lisensinya. Tidak ada beberapa fitur yang memang berbeda dibandingkan dengan Chromebook yang kita peroleh dari kementerian. Nah, berapa sih pengguna Chromebook di dunia? Apakah hanya baru Indonesia saja yang pakai? Nah, ternyata ini sudah lebih dari 40 juta ya. Ini sudah tersebar di seluruh dunia, ya. Ini ya, guys. Jadi sudah tersebar di seluruh dunia, ya. Jadi banyak sekali pengguna Chromebook sebenarnya, karena kan kita ketahui bersama bahwa Chromebook ini miliknya salah satu produknya Google gitu ya. Jadi Google kan perusahaan internasional. Baik. Kemudian mengapa harus Chromebook? Yang pertama, karena memiliki perlindungan virus bawaan. Nah, jadi memang sudah ada ya, sudah memiliki antivirus sendiri, ya sudah memiliki antivirus sendiri. Kemudian dimanapun Anda bekerja, gitu ya. Jadi dengan Chromebook ini, gitu ya, dimanapun kita bekerja kita sudah terlindungi, gitu, karena sudah bebas virus, gitu ya. Kemudian yang kedua, baterainya ini tetap membuat Anda tetap menyala gitu ya, karena memang baterainya ini tahan lama ya, tahan lama, kemudian bisa bertahan sampai 8 jam lebih, 8 plus jam ya, 8 lebih gitu ya. Jadi kita bisa fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kita gitu ya, sebagai seorang guru mungkin di sana bisa membuat bahan ajar, bisa membuat modul ajar gitu ya, administrasi, bahan presentasi mungkin untuk siswa kita ya. Tanpa takut baterainya habis, tapi dengan syarat di awalnya dicas dulu itu tentunya. Kemudian tidak ada file yang hilang, semua data Anda diamankan dengan percadangan berbasis cloud. Nah, seharusnya kalau memang file yang kita unduh tadi, kata Estimana tadi, kalau sudah terunduh dan juga sudah terupdate datanya gitu ya, seharusnya kalau kita masuk dengan akun yang sama, nah itu biasanya masih ada ya, masih ada filenya. Kemudian memulai dengan tetap cepat ya. Nah, Chromebook mulai dalam beberapa detik. Tadi bilang ada 6 detik gitu ya. Jadi 6 detik Chromebook ketika dihidupkan itu sudah bisa hidup. Hanya 6 detik. Silakan Bapak Ibu nanti coba hitung gitu ya. Benar nggak 6 detik. Kemudian bagaimana cara menyalakan Chromebook dan masuk ke akun saya. Nah, untuk masuk ke Chromebook, Bapak Ibu ingat kita harus memakai akun belajar.id. Loh, kok Chromebook yang dibeli di toko online kok bisa dengan akun biasa? Nah, itu ya. Nah, karena
itu adalah Chromebook yang biasa, bukan Chromebook bantuan dari pemerintah yang mempunyai lisensi gitu ya, lisensi dari Google. Nah, kalau kita Chromebook kita itu punya lisensi langsung dari Google yang terintegrasi dengan akun belajar.id. Jadi hanya bisa masuk dengan akun belajar.id. Itu. Nah, setelah dimasukkan, ya kan nanti minta akun ya, tambahkan akun, kemudian kita masukkan, kita input akun belajarnya, kemudian kita klik next atau berikutnya, kemudian masukkan password. Pastikan passwordnya sudah benar. Nah, maka dari itu, jika ada kendala lupa password, nah silakan nanti bisa di-reset secara mandiri di web belajar.id. Pastikan juga data dapodiknya sudah tersinkron. Baik, kemudian menggunakan akun belajar.id di Chromebook. Nah, cara aktivasi, misalnya belum teraktivasi nih, masih baru, bisa menggunakan cara ini ya, buka mail.google.com ya di browser Chrome, lalu masuk menggunakan akun yang Anda dapat di @belajar.id. Kemudian Anda dapat klik tombol accept setelah membaca Google Term and Service dan privasi policy ya. Kemudian folder Anda sudah tersimpan otomatis di Google Drive Anda. Itu. Nah, ini bagi yang belum aktivasi. Bagi yang sudah aktivasi tinggal login aja. Baik. Selanjutnya mengenal touchpad ya. Jadi mengenal apa namanya? Touchpad-nya ini mungkin agak berbeda dengan laptop biasa gitu ya. Kalau laptop biasa kan klik kanan kirinya dan lain sebagainya kan sudah biasa kita gunakan gitu ya. Nah, kalau Chromebook ini agak berbeda ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mencoba dan sudah sering menggunakan gitu ya. Nah, tapi coba kita ulas lagi ya. Jadi untuk klik kiri itu dengan touchpad ini kita cukup menggunakan ketuk dengan satu jari di mana saja gitu ya. Itu klik kiri. Nah, itu ya. Klik kiri. Nah, atau klik pada panel sentuh sebelah bawah untuk mengklik atau memilih, atau diklik bagian bawah ya untuk mengklik atau memilih ya. Nah, itu untuk klik kiri. Nah, kemudian klik kanan ya dengan touchpad ini dengan dua jari Pak Ibu. Nah, di mana saja untuk klik kanan. Jadi kalau klik kiri dengan satu jari, klik kanan dengan dua jari. Itu ya untuk klik kanan kiri. Dan cara ini kalau pakai mouse biasa Pak Ibu, saya biasa pakai mouse. Kalau pakai mouse tetap biasa kayak laptop biasa ya. Ini khusus pakai touchpad. Kemudian gimana cara scroll atau geser ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, geser pakai dua jari ke atas atau ke bawah. Atau scroll ke atas ke bawah pakai dua jari. Dia pakai dua jari kalau mau geser-geser. Nah, kalau mau berpindah halaman misalnya di Chrome-nya dibuka beberapa tab gitu misalnya, atau beberapa halaman. Nah, tinggal digeser tiga jari ke kiri atau ke kanan secara bersamaan ya. Itu berpindah antar halaman Chromebook. Jadi halaman ya, halaman Chromebook. Jadi silakan Bapak Ibu dicoba ya. Kemudian ada refresh atau memperbaharui. Nah, di sini tombol refresh digunakan untuk memperbaharui halaman. Misalnya terjadi reload ya, artinya tampilannya tidak terupdate itu, kita bisa refresh ya. Dengan cara cukup menekan satu tombol. Nah, mungkin yang bawa Chromebook bisa langsung dipraktekkan ya. Kemudian full screen atau layar penuh. Nah, ada nih untuk layar penuhnya. Ini ya. Layar penuh ada tombolnya gitu ya. Jadi tombol full screen untuk membuat halaman di layar penuh gitu ya. Kita tinggal klik pencet nanti full screen. Kemudian mengenal keyboard yang lain gitu ya, keyboard yang lain ini untuk show Windows atau menunjukkan jendela. Ini ya. Ini tombolnya ya, digunakan untuk menunjukkan semua jendela yang Anda buka. Jadi kita kalau membuka banyak jendela nanti ditunjukkan. Kemudian ada tombol untuk meningkatkan cahaya gitu ya. Atau cahayanya biar lebih terang gitu ya, tombol brightness. Nah, untuk mengatur kadar penerangan lampu layar. Nah, ada juga ini ya. Ada juga tombolnya. Kemudian ada tombol untuk menurunkan. Kalau tadi kan untuk menerangkan ya, menaikkan cahaya. Sekarang untuk menurunkan, meredupkan gitu ya. Ada juga tombolnya di sini di sebelahnya mungkin ya, ini ya, di sebelahnya ya, sebelah kanannya. Ini untuk mengatur
Nah, kalau tadi untuk menaikkan, ini untuk menurunkan. Kemudian untuk memute. Nah, misalnya kita tiba-tiba bersuara gitu, misalnya tanpa sengaja kita sedang hening, ya, sedang mengajar, sedang ulangan, tiba-tiba kelompoknya salah klik mungkin atau gimana, menimbulkan suara musik misalnya. Nah, kita tinggal bisukan saja. Ada gambar speaker isi tanda min, garing gitu ya, garis miring. Itu tinggal ditekan maka akan bisu. Ya. Kemudian ada volume up, jadi untuk menaikkan volume gitu ya. Nah, dari sebelahnya lagi nanti. Nah, ini untuk menaikkan kadar volumenya, naik dan turun. Ya. Kalau naiknya itu yang up, kalau turunnya yang down. Nah, yang sebelahnya ya. Kemudian ada tombol search, pencarian. Nah, ini tombol pencarian ya, ada di sebelah kiri ya, kiri di atas menu shift gitu ya. Warna kiri A. Ini untuk mencari aplikasi atau file tertentu di Chromebook. Kalau mencari aplikasi yang sudah terinstall, bisa kita cari. Kemudian power off dan on atau on off. Ini untuk menyalakan, mematikan, dan keluar dari Chromebook. Nah, ini biasanya ya, jangan sampai kita bisa menghidupkan tapi tidak tahu cara mematikan. Nah, itu ya. Jadi ada di sini. Nah, power on dan off-nya ada di pojok kanan atas gitu ya, logonya. Kemudian ada juga tombol kontrol. Jadi tombol kontrolnya ada dua. Ada di kiri ini. Di kiri dan di kanan gitu ya. Nah, ada dua ya. Di keyboard, gitu ya. Ini spasi yang panjang ya. Dokumen maupun file gitu ya, atau teks, gambar. Kita bisa tetap menggunakan Ctrl C gitu ya. Sama ya seperti biasa ya, Ctrl C. Dan untuk menempelkan kita bisa menggunakan Ctrl V. Ya, Ctrl V sama ya. Di laptop konvensional juga seperti itu. Ya. Jadi tidak jauh berbeda. Ya. Kemudian di mana tombol caps lock gitu ya. Oh, ini mau buat huruf besar kok saya enggak bisa nih gitu misalnya. Nah, karena memang tidak ada caps lock-nya di sini di keyboard gitu ya. Jadi untuk membuat huruf besar ini kita menggunakan ALT Search atau launcher ya, ALT Search atau launcher ya. Ya. ALT Search atau launcher yang di sini ya, yang warna biru ini. Tekan secara bersamaan. Kontrol set gitu misalnya. Maka ini sudah aktif huruf besarnya. Untuk mengembalikan tinggal tekan lagi ALT set. Jadi kembali lagi ke huruf kecil gitu ya. Maka nanti bisa dicoba ya bagi yang belum. Kemudian bagaimana cara mengambil tangkapan layar. Nah, ini penting ya, biasanya kita dalam pertemuan daring ini juga kita perlu tangkapan layar gitu ya. Nah, caranya kita bisa, ini yang pertama yang tekan mengcopy layar sebagian gitu ya, atau mengambil tangkapan layar sebagian dengan cara tekan dan tahan Ctrl Shift plus switch window. Nah, ini yang merah-merah ya. Sudah ada tandanya yang merah-merah ini, Ctrl Shift plus window ini ditekan dan tahan. Nah, kemudian nanti kursornya akan diganti sementara dengan cara bidik, dengan tanda bidik gitu ya. Nanti kita bisa klik dan seret persegi atau persegi panjang melintasi layar yang akan ditangkap. Kalau sudah selesai, tinggal lepas gitu ya. Boleh pakai touchpad-nya atau pakai mouse. Jika sudah lepas, berarti sudah ter-screenshot gitu ya. Kemudian kalau layar penuh, ya sama ya caranya. Tekan dan tahan, Ctrl Switch Window. Nah, berarti tidak ada shift-nya. Nah, kalau tadi mau sebagian misalnya, atau bagian-bagian tertentu yang di screenshot, berarti pakai Ctrl Shift Switch Window. Nah, kalau mau penuh sekalian, itu tidak ada bagian-bagian tertentu, pakai Ctrl Switch Window. Kalau tadi si Shift, gitu ya, itu bedanya. Kemudian
menghubungkan WiFi. Nah, ini penting juga Bapak Ibu ya. Karena untuk menggunakan Chromebook secara maksimal memang perlu akses internet gitu ya. Sehingga data kita bisa diupdate di Drive gitu. Nah, cara menghubungkannya kita bisa klik ikon waktu gitu ya. Klik ikon waktu, kemudian pilih tombol WiFi. Pilih tombol WiFi, nah, kemudian cari nama WiFi-nya. Nah, kalau tidak WiFi misalnya pakai hotspot HP gitu bisa. Pakai hotspot HP, pilih nama hotspotnya apa. Ya, namanya apa. Kemudian pilih hubungkan atau connect. Nah, kalau diminta password silakan dimasukkan passwordnya. Kemudian bagaimana saya menemukan file saya. Nah, ini agak berantakan. Nah, caranya buka icon folder di launcher. Icon folder ini ya, atau file gitu ya. Di launcher atau di pencarian gitu ya. Kemudian Anda akan menemukan nanti file-file ini. Nama-nama filenya ada terbaru, audio, gambar, video, my file, download, Google Drive gitu ya. Jadi nanti silakan nanti dicek lagi ya terkait dengan ini. Jadi menggunakan menu search atau launcher. Kemudian mematikan. Ini mematikan. Selain dengan menekan tombol power gitu ya. Kalau kita tekan tombol power lama gitu ya. Kita juga bisa mengklik di waktu gitu ya. Atau di setelan kiri paling bawah gitu ya. Kiri bawah Chromebook-nya ya. Kita klik power sebelah luar atau check out. Nah, ada tanda powernya ini. Nih, tanda powernya ini. Ini yang diklik maka nanti akan mati ya. Nah, kalau check out berarti untuk keluar akun belajarnya. Nah, dalam melakukan pengaturan Chromebook, nah Bapak Ibu bisa mempelajari gitu ya, mempelajari materi 3 hari pertama Chromebook. Nah, ini linknya sudah ada, nanti tentu materi ini kami bagikan di Classroom ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa dibaca-baca lagi. Nih. Kelihatan Bapak Ibu ya, saya sudah pakai suspend ini. Nah, ini 3 hari pertama dengan Chromebook. 3 hari pertama dengan Chromebook, nanti silakan ini dipelajari lagi, misalnya hari 1. Nah, hari 1. Nah, ini kayak presentasi saya yang tadi ya. Ini. Nanti bisa dibaca-baca juga di sini ya. Sampai 3 hari. 3 hari. Oke. Itu. Kemudian kita lanjut. Nah, selanjutnya pengaturan di Chromebook. Nah, bagaimana saya mengubah pengaturan di Chromebook? Untuk mengubah pengaturan di Chromebook, nah kita bisa mengklik di pojok kanan bawah layar, pojok kanan bawah ya, di waktu ya, di waktu. Kemudian pilih setelan atau pengaturan. Pilih setelan atau pengaturan ini ya. Kemudian bawa ke bawah, scroll ke bawah. Nanti akan melihat semua pengaturan. Atau gunakan kotak pencarian untuk menemukan pengaturan atau setelan tertentu gitu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dicoba lagi ini untuk pengaturan di sini menunya. Nah, mengganti akun. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit ya. Kalau misalnya menggunakan banyak akun gitu ya dalam satu Chromebook itu bisa Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu juga sudah mencoba ya. Bukti saya di sekolah untuk kelas yang tinggi 3, 4, 5, 6 itu kita sudah punya akun. Nah, biasanya kita memasukkan akun mereka masing-masing. Nah, itu bisa banyak akun bisa ya. Cuma nanti ini di sign out dulu. Sign out, kemudian nanti tambahkan akun. Nanti menunya tadi ya di menu waktu ini diklik, cari nanti check out. Kemudian tambahkan akun, masuk lagi dengan akun belajar yang lain yang mau ditambahkan. Kalau mau cara cepat, ya ini bisa ada kombinasi tombolnya, Ctrl Alt tanda kurang dari ya, atau bisa Ctrl Alt tambah dari ya. Ini untuk berpindah akun, berpindah profil akun. Kalau misalnya sudah ada di sana.
gitu ya. Tapi tetap aman Bapak Ibu ya, karena ketika ini kelompoknya dimatikan, kemudian kita mau hidupkan, itu untuk masuk ke akun masing-masing itu tetap diminta password. Jadi walaupun akunnya tidak dihapus di kelompok sekolah misalnya, nah yang penting passwordnya saja jangan dikasih yang lain gitu ya. Jadi nanti tetap orang lain tidak bisa masuk gitu. Harus tahu password juga. Apalagi sudah mengaktifkan autentifikasi 2 langkah gitu, otorisasi 2 langkah ya, yang sudah terhubung dengan HP kita gitu ya. Jadi lebih aman. Jadi untuk masuk ke akun belajar kita memerlukan konfirmasi tertentu gitu ya, jadi aman. Nah, banyak yang bertanya Bapak Ibu, atau banyak mungkin yang penerima Chromebook akses internetnya agak lambat atau bahkan tidak ada internet gitu ya. Banyak kasus seperti itu. Nah, terutama di daerah timur ya, di daerah, bukan di Bali ya, di Bali ada juga, tetapi yang parah itu di daerah timur, Papua gitu ya, Maluku. Itu ternyata banyak yang memang salah sasaran gitu ya. Tidak ada sinyal tapi dikasih Chromebook. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, Chromebook ini bisa kita gunakan untuk bekerja secara offline. Nah, caranya offline-nya di Google Drive. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa aktifkan juga ya, siapa tahu nanti suatu ketika listrik mati atau mungkin internetnya gangguan gitu ya, sehingga nanti tidak terhambat aktivitasnya ya. Nah, klik di setelan Google Drive-nya ya, pergi ke Google Drive, cari tombol setelan, kemudian pada bagian offline gitu ya, itu dicentang. Nah, mungkin ini perlu waktu juga ya untuk mengakses online-nya gitu ya. Nah, kemudian buka ekstensi Google Docs offline. Jadi tambahkan di Chrome-nya ekstensi Google Docs offline ya. Kalau misalnya sudah terinstall ya, berarti ini telah ditambahkan gitu ya. Berarti kalau jika tombol tulis telah ditambahkan, berarti ini sudah terinstall secara otomatis mungkin ya gitu ya. Tapi silakan nanti dicek di kelompok masing-masing. Kemudian kita bisa menemukan file yang ingin Anda kerjakan, jadi yang ingin kita kerjakan dalam keadaan offline gitu ya. Nah, kita pilih filenya, kemudian klik kanan dan pilih tersedia secara offline. Nah, tanda centang akan muncul di sudut kiri. Ya. Tanda centangnya akan muncul centang ini setelah kita aktifkan. Berarti ini sudah menunjukkan bahwa file tersebut bisa kita akses secara offline. Nah, buka file yang ingin Anda kerjakan ya. Jika ada centang ya berarti sudah bisa dibuka dan disimpan secara offline. Kemudian untuk menyimpan file secara online ya, update file akan disinkronkan ke Google Drive saat Chromebook tersambung ke internet ya. Jadi ketika nanti sudah dapat sinyal, nanti otomatis akan tersambung atau akan terupdate datanya yang sudah dibuat itu. Jadi ini Chromebook itu tidak harus selalu online ya, bisa juga offline. Nah, ini khusus untuk Google Doc ya. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu bertanya, bisa nggak Chromebook dipakai ngeprint gitu ya? Nah, jawabannya tentu bisa ya, bisa. Anda dapat klik di sisi kanan bawah di ikon waktu, kemudian klik tombol setelan. Kemudian kemudian pilih aksesibilitasnya mencetak dan memindai printer ya. Nanti cari aksesnya di sini, aksesibilitasnya mencetak dan memindai printer. Klik tambahkan printer. Nah, ini tidak perlu install lagi Bapak Ibu. Yang penting catatannya adalah printernya tidak jadul-jadul sekali gitu ya. Kalau ya yang keluaran terbaru gitu, yang lebih baru lah ya, tidak lama sekali itu pasti bisa ya. Kemudian buka dokumen Anda dan klik print lalu pilih printer yang tepat untuk Anda. Nah, bisa juga save as PDF. Nah, itu ya. Kalau misalnya susah ini
ngeprint pakai ini susah, atau ada kendala karena printernya lama, jadi tidak terbaca misalnya. Kita bisa simpan PDF-nya bisa. Atau karena sudah ada di Google Drive, ya kita buka lagi di perangkat yang terhubung dengan printer, bisa juga seperti ya. Jadi semuanya lebih mudah sebetulnya. Ya, selanjutnya menyambungkan Chromebook ke monitor. Nah, ini ketika kita ingin menyambungkan Chromebook kita ke LCD contohnya ya, kalau di sekolah ya, ke LCD proyektor. Nah, kita bisa juga, jadi pengaturannya semuanya di waktu ini ya, kita tinggal klik waktunya di kanan bawah itu, kemudian cari setelan ini, kemudian cari perangkat atau device ya, perangkat atau device, kemudian pilih cerminan tampilan built-in. Nah, sehingga layar Anda akan ditampilkan di semua monitor yang terhubung. Dipilih tampilan ini ya, nomor 4 ini cerminkan tampilan built-in. Nah, ini yang harus memang praktek langsung ya kalau seperti ini. Nanti mungkin saat pertemuan tatap muka kita akan praktekkan ya yang ini agar semuanya nanti bisa menggunakan ya untuk di LCD. Nah, karena kemarin rasanya sudah dapat alat penghubungnya ya, yaitu Type-C berapa itu? Type-C PGA itu yang kecil yang bisa menghubungkan ke LCD. Nah, untuk menjelajah aplikasi Chromebook, nah ini juga sudah ada materinya ya. Di 3 hari pertama Chromebook gitu ya. Sama ya dengan yang tadi ya, di sini. 3 hari pertama Chromebook, nanti Bapak Ibu bisa explore lagi di sini, bisa dipelajari lagi ya di 3 hari pertama ini ya. Bisa dibaca semua nggih. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, ini menariknya Bapak Ibu di Chromebook ini gitu ya, kita bisa mengaktifkan itu mode kunci ya. Jadi lock mode untuk Chromebook. Tujuannya ketika misalnya kita mau ngasih tes kepada siswa, misalnya PAT tadi ya kan banyak memanfaatkan untuk akhir semester ya atau akhir tahun, ini bisa dikunci agar tidak bisa membuka tab lain. Ya. Jadi khusus dia hanya bisa membuka misalnya pakai Google Form, jadi cuma bisa pakai Google Form. Dan ini ya, mode ini khusus dimiliki oleh Chromebook yang punya lisensi Google ya. Kalau misalnya beli Chromebook di tempat lain gitu ya, dan tanpa lisensinya tentu mode ini tidak bisa diaktifkan gitu ya. Jadi ini caranya Bapak Ibu nanti bisa diaktifkan seperti ini ya. Baru nanti ditugaskan kepada peserta. Ini kalau bisa diaktifkan di classroom ya, diaktifkan di classroom. Nanti kita harus banyak explore lagi ya Bapak Ibu ya, kita coba lagi. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa aplikasi gitu ya, aplikasi yang lain, misalnya yang ada di Chrome Web Store, karena ini berbasis Chrome gitu ya, Chrome OS. Nah, ini kita dengan yang ada di Chrome Web Store gitu ya. Nah, akses fitur aksesibilitas Chromebook. Nah, ini kita juga bisa mengaktifkan ini untuk akses video ya, panggilan video. Kemudian mengeksplorasi aplikasi Chromebook di Chrome App Hub. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu bisa cek ya, bisa eksplorasi aplikasi Chromebook di Chromebook App Hub gitu ya. Bisa diklik ya. Nah ini bisa kita cari-cari ya aplikasi-aplikasi yang mungkin dibutuhkan gitu ya. Nah, ini kami sudah siapkan juga beberapa contoh ya. Nah, untuk mempelajari penggunaan akun belajar ID, nah ini juga sudah ada linknya. Di sini ya, 30 hari pertama menggunakan akun belajar.id. Nah, tapi saya yakin Pak Ibu sudah pernah membaca ini ya, kalau misalnya sudah pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian maupun oleh GMT ya, oleh Repo maupun oleh Google for Education. Lanjut. Oke. Nah, ini beberapa aplikasi atau ekstensi untuk yang dapat kita manfaatkan ya untuk pembelajaran
yang menyenangkan atau interaktif ya, yang interaktif. Ya, yang pertama ada aplikasi atau ekstensi Mood ya. Ini digunakan untuk memberikan komentar dalam bentuk audio ya, sehingga bentuk umpan balik ya semakin bervariasi. Nah, ini berupa ekstensi ya. Jadi ada di Chrome, ekstensi Chrome-nya gitu ya. Ini terintegrasi dengan Google Docs, ya bisa dibuat bisa untuk Google Docs, Google Slide, Google Sheet, dan Google Classroom. Ya, nanti akan dieksplorasi di Chrome ini aplikasi Chrome-nya ya. Kemudian ada Nerfod. Nah, aplikasi ini memudahkan pembelajaran dua arah secara interaktif dalam kelas, gitu ya, menjadi aktif dan menyenangkan. Dengan Nerfod, siswa akan memilih kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan melibatkan VR. Jadi objek 3 dimensi, simulasi sen PHET ya, dan banyak hal lainnya. Jadi ini lebih ke virtual reality ya. Kemudian ada Bitmoji ya. Ini untuk membuat stiker Ibu ya. Stiker yang terpersonalisasi dan terintegrasi dengan Google Chrome dapat dimasukkan ke dalam Google Docs, Chat, Gmail, dan juga Google Slide. Kemudian ada Virdex, ya ini sering juga saya gunakan Bapak Ibu. Jadi Virdex ini ekstensi untuk kita presentasi gitu ya. Jadi dengan menggunakan Virdex bisa lebih interaktif. Nah, biasanya kita mau ngajar, mau ada langsung pertanyaan itu ya, atau survei kepada peserta kita. Nah, kita bisa menggunakan ini yang terintegrasi dengan Google Slide. Dan biasanya kalau misalnya sebuah kegiatan besar ya yang pakai LCD 2 di depan, di belakang tidak bisa lihat, dan bisa memanfaatkan ini. Jadi nanti bisa muncul presentasinya di HP atau perangkat peserta, gitu ya. Termasuk dengan siswa juga. Sehingga lebih jelas kemudian anak melihat dan bisa juga ikut berinteraksi di sana. Kemudian ada Google Meet Grid View. Nah, dengan Google Meet Grid View ini Anda bisa melihat semua peserta di Google Meet. Nah, itu. Nanti ini penting juga ya. Kalau misalnya pertemuan daring biar bisa semua lihat. Gitu. Kemudian ada breakout room. Nah, ini untuk bisa membagi beberapa room di breakout room di Google Meet. Nah, kalau di Zoom gitu ya, ini kan sudah ada langsung fiturnya ya, sudah ada fiturnya langsung untuk bagi room. Nah, kalau di Google Meet ini kita butuh ekstensi yang namanya breakout room. Ini bisa ditambahkan di Chrome-nya. Kemudian ada Meet Attendance ya. Ini digunakan untuk mengumpulkan informasi kehadiran peserta di Google Meet, nah, seperti nama, ada waktunya, dan informasi lainnya. Jadi ini bisa istilahnya ini absen otomatis ya, absen otomatis. Kita tidak perlu lagi membuat Google Form gitu ya. Yang penting sudah memasukkan nama dengan benar gitu ya. Jadi nanti akan langsung terekam. Kemudian ekstensi Google Chrome ini, nah ini namanya Equitio gitu ya. Ini memfasilitasi untuk memasukkan simbol bersama. Jadi ini untuk matematika ya. Dan grafik matematika di Google Docs. Nah, bagi guru matematika, dia yang kesulitan memasukkan simbol-simbol matematika bisa memanfaatkan ini. Nah, bisa juga di Google Sheet dan Google Form. Persamaan dan simbol yang dibuat juga dapat diunduh dalam berbagai format dan digunakan lebih lanjut. Nah, jadi yang dibuat juga bisa diunduh. Kemudian ada ini ekstensi yang memberikan kemampuan untuk membuat anotasi pada PDF dan penilaian terintegrasi dengan Google Drive dan Google Classroom. Kemudian ada Grammarly. Nah, ini untuk memfasilitasi dalam pengecekan grammar dan spelling. Nah, jadi spelling juga bisa di sana dalam pengetikan bahasa Inggris terintegrasi dengan Google Docs. Walaupun di Google Docs itu sudah ada untuk input suara itu ya, saya lupa namanya. Jadi kita bisa bicara di sana nanti bisa langsung terketik gitu ya.
tinggal mengaktifkan menunya, fiturnya. Ya. Kemudian, tapi di sini lebih lengkap ya, karena ini untuk bahasa Inggris ya, Grammarly ya, Grammarly. Kemudian ini ada selanjutnya ya, ada Screencastify. Nah ini untuk merekam layar Bapak Ibu. Nah seperti kita ketahui bahwa Google Meet kita ya, yang akun belajar.id, nah itu sudah tidak ada lagi fitur rekamnya Bapak Ibu ya. Jadi fitur rekamnya sudah hilang karena artinya sudah dikembalikan gitu ya, dikembalikan ke akun belajar kita, sudah dikembalikan ke akun fundamental gitu. Di mana akun fundamental itu tidak ada fitur rekam ya. Jadi salah satu solusinya bisa menggunakan Screencastify ini ya. Ini bisa merekam tangkapan layar Chrome. Memiliki kemampuan untuk merekam layar, mengubah dan membagikan video. Jadi karena Chromebook pakai Chrome, jadi ini tentu sangat mudah untuk digunakan ya. Kemudian StickUp for Schools. Nah, aplikasi ini digunakan untuk membuat model 3D dengan mudah ya. Anda bisa membuat apapun dan langsung tersimpan di Google Drive. Jadi sudah terhubung dengan Google Drive. Kemudian ada Small PDF. Nah, Small PDF ini ya digunakan ekstensi untuk mengedit. Nah, untuk mengedit, mengkonversi, menggabungkan, memisah, dan mengkompres halaman PDF Anda. Ya. Ekstensi ini juga terintegrasi dengan Gmail. Jadi nanti bisa mungkin dikirim ke Gmail masing-masing. Jadi yang ingin pasti diberikan batasan-batasan ukuran gitu ya. Nah, untuk mengkonversi itu atau untuk mengkompresnya, kita bisa memanfaatkan Small PDF. Nah, ini bisa diinstal di Chrome-nya. Ya. Kemudian untuk evaluasi, nah tadi kan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, atau interaktif. Nah, sekarang untuk evaluasi, nah kita bisa menggunakan extension Form Limiter. Nah, di sini kita bisa mengatur Google Form yang kita buat ya dengan jumlah tertentu. Jadi berapa orang yang boleh mengisi, misalnya hanya boleh 100 gitu misalnya. Berarti kita bisa atur form yang kita buat hanya bisa diisi oleh 100 orang dan dengan tanggal dan waktu tertentu. Hanya terbatas 2 akun. Ya, jadi itu ya. Jadi kita bisa mengatur untuk itu ya, untuk membatasi pengiriman file. Kemudian ada Pilgo. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penghitungan waktu mundur. Nah, jadi bisa menghitung mundur ya. Perekaman kamera dan menghindari kecurangan selama ujian pada saat menggunakan Google Form. Nah, ini bisa digunakan fitur ini ya, atau extension ini untuk membuat waktu mundur. Kemudian merekam kamera juga. Jadi ketika anak Bapak Ibu melaksanakan PAS gitu ya, bisa menghindari kecurangan. Kemudian ada Plagium. Nah, ini berguna untuk membantu pengecekan keaslian sebuah teks dengan mendeteksi kemungkinan adanya plagiat. Nah, jadi ini bisa mendeteksi plagiarisme ya. Jadi kita bisa cek, misalnya kita kasih tugas siswa untuk buat sebuah makalah misalnya, sebuah cerita misalnya, atau sebuah teks, benar nggak ini dibuat oleh mereka sendiri, atau cuma mencari di internet gitu ya. Nah, kita bisa cek dengan ini. Kemudian untuk desain visual. Desain visual, kita ada Canva, ya, Canva yang sudah terintegrasi dengan akun belajar tentunya ya. Jadi dengan Canva juga bisa kita kita akses di Chromebook kita, ya. Jadi mau bikin brosur, yang mungkin anak-anak kita ajak untuk buat poster, gitu ya, mengedit gambar, nah ini bisa digunakan di sini. Ya. Saya gunakan Canva. Kemudian Adobe Spark ini dapat untuk membuat video ya, video bernarasi, tugas menulis, presentasi, poster, dan konten visual lainnya. Jadi dengan extension ini kita bisa membuat siswa kita itu bisa berpikir kreatif
berkomunikasi dengan cara yang lebih menarik secara visual. Oke. Kemudian ada fact. Nah, ini perangkat lunak pengedit grafik vektor gratis, ya. Sederhana dan intuitif. Nah, kita dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengerjakan grafik untuk pemasaran, jenis logo, ikon, desain UI situs web, brosur, atau seni vektor. Nah, jadi banyak ya yang bisa kita manfaatkan untuk berkreasi dengan anak kita ya. Nah, ini juga Bapak Ibu yang lagi tren sekarang ya, coding gitu ya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan extension ini untuk belajar coding gitu ya. Yang pertama ada Google Apps Script. Ini adalah platform JavaScript yang menyediakan cara mudah untuk mengintegrasikan dan mengotomatiskan tugas di seluruh produk Google dan layanan pihak ketiga serta menggunakan aplikasi web. Nah, ya, jadi ada Google Apps Script ini untuk membuat script ya secara sederhana. Kemudian ada Scratch gimana bacanya? Scratch gitu ya. Ini digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia, baik dalam maupun luar negeri, luar sekolah ya. Nah, dengan aplikasi ini atau dengan extension ini, kita dapat membuat kode cerita interaktif, game dan animasi sendiri, lalu membagikan pada teman, ruang kelas dan komunitas. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya, saya belum pernah coba juga. Kemudian ada namanya Grasshopper. Nah, ini adalah cara terbaik untuk memulai petualangan pembelajaran coding ya dengan permainan cepat yang menyenangkan di ponsel, yang mengajarkan Anda untuk menulis JavaScript yang sebenarnya. Jadi ini aplikasi atau extension untuk membuat coding ya. Kemudian yang musik, extension musik ada BandLab ya untuk mencoba rekaman atau produksi musik tanpa ribet. Nah, mungkin siswa kita yang senang nyanyi gitu ya, yang senang buat lagu, nah bisa memanfaatkan ini. Jadi bisa untuk membuat untuk rekaman gitu ya. Disediakan beragam efek suara dan suara yang menarik ya. Jadi memang khusus ya untuk membuat lagu untuk rekaman gitu ya. Kemudian ada Soundtrap. Soundtrap ini aplikasi yang digunakan untuk pembuatan musik dan podcast. Anda memiliki akses ke lokasi lengkap loop, efek, dan instrumen perangkat lunak berkualitas. Jadi yang membuat podcast ini bisa memanfaatkan aplikasi ini. Kemudian untuk foto ya, fotografi, ada Photopea. Ya, Photopea ini editor foto online yang bisa berjalan tanpa plugin dan bisa membaca sekaligus menyimpan file. Jadi ini untuk edit foto gitu ya. Kemudian Snapseed ini editor foto juga ya, dan lengkap dan profesional yang dikembangkan oleh Google. Jadi di Google kelebihan aplikasi ini bisa membuka file RAW tanpa merusak gambar, lalu bisa mengekspornya sebagai JPG. Ya, jadi banyak fitur yang ada di sini ya. Jadi bisa kita manfaatkan juga jika ingin mengedit foto-foto. Kemudian video ada WeVideo ya. Berguna untuk membuat proyek seperti video layar hijau, podcast, screencast, narasi pribadi, portofolio, ya, proyek kelas terbalik, dan banyak lagi. Ada juga Prezi Video. Ini aplikasi yang tepat untuk merekam video pelajaran diri pribadi, panduan pelajaran, tugas yang menarik, dan mendistribusikannya melalui Google Classroom. Nah, kalau misalnya ada proyek untuk buat video, ya, oleh siswa, ini kita bisa memanfaatkan ini, ya. Ada juga VN Video Editor. Nah, ini aplikasi editor video yang dapat membantu Anda membuat video dengan mudah gitu ya. Bisa untuk YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ini sering saya gunakan ya, tapi saya gunakannya di HP gitu ya, karena di HP juga ada. Kalau saya buat video, saya editnya dengan ini kalau saya buat video di HP gitu. Nah, Pak Ibu juga bisa nanti install atau tambahkan di Chrome-nya ya. Kemudian ada Photon. Nah, ini platform pembuat video juga dan juga presentasi yang sudah mungkin sering didengar ya oleh Bapak Ibu semua. Nah, ini bisa membuat video dan bahan presentasi yang unik dan indah dan mudah tentunya dengan menggunakan Photon ini. Nah, nanti bisa Bapak Ibu explore lagi ya terkait dengan Chromebook App ini atau ekstensi yang lain gitu ya di
Chromebook EPUB gitu ya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang tidak punya Chromebook gitu ya? Atau misalnya ada teman kita yang mau punya Chromebook tapi tidak apa namanya? Tidak dapat bantuan gitu ya. Tapi kok rasanya Chromebook ini bagus, ringan gitu ya. Aplikatif. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini bagi yang tidak punya ya dan mau menggunakan Chromebook gitu. Bisa kita menggunakan Chrome OS Flex gitu ya. Ubah komputer lama menjadi Anda menjadi lebih. Nah, caranya kita tinggal menggunakan flash disk yang sudah isi programnya gitu ya. Nah, apa keunggulannya ini? Nah, ini yang pertama aman. Ya, aman, melindungi siswa dari konten yang tidak aman di Google dan YouTube. Juga bisa memblok website yang tidak relevan dengan pembelajaran dan bebas virus. Ya, itu dari segi keamanan kalau kita menggunakan Chrome. Kemudian yang kedua cepat. Komputer terbuka dengan cepat, tidak melambat seiring dengan waktu. Jadi cepat ya, tidak lambat. Melakukan konfigurasi untuk banyak komputer sekaligus. Nah, gitu ya. Jadi aksesnya cepat, aman, cepat, mudah. Mudah mengunci perangkat hanya untuk pembelajaran. Jadi hanya untuk pembelajaran Bapak Ibu ya. Mengelola aplikasi dan melakukan ujian dengan mudah terkunci. Kemudian penghematan biaya. Penghematan biaya, kurangi biaya untuk pembaharuan komputer lama. Update OS otomatis dan gratis. Jadi update-nya itu otomatis. Dan tidak perlu beli antivirus. Nah, itu Bapak Ibu. Yang tidak punya Chromebook tapi punya komputer lama yang sudah lambat gitu ya, bisa mungkin memanfaatkan aplikasi ini ya. Anda hanya perlu drive untuk mengikuti Chrome OS Flex di PC. Nah, jadi nanti langkah pertama adalah buat drive USB Chrome OS yang dapat di boot. Nah kebetulan saya juga belum pernah coba ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba, nih ada panduannya ya. Bagi yang punya laptop atau komputer lama yang sudah lambat dan ingin diubah menjadi Chromebook gitu ya, bisa manfaatkan ini gitu ya. Nah, coba Chrome OS Flex sebelum memasang. Jadi sebelum dipasang Pak Ibu diminta coba bagus, jadi dilanjutkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah berhasil, kalau memilih melanjutkan berarti kita sudah bisa menggunakan Chrome OS ini gitu ya. Dan dapat juga dilengkapi dengan Chrome Education Upgrade. Nah, sumber belajar Chromebook. Nah, sebetulnya kita sudah disiapkan berbagai sumber ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini bisa dibuka ya. Ini ada simulatornya. Ada simulator ya. Ini agak lambat ya. Nah, ini nanti silakan nanti bisa dieksplor lagi ya. Ini untuk simulatornya. Kemudian ada juga panduannya, ini berupa hyperdoc gitu ya, yang bisa diklik-klik. Ini apa itu Chromebook, jadi tinggal baca di sini, klik. Nah, nanti tinggal dibaca-baca ya Bapak Ibu ya. Ini cerita sukses mengajar dengan Chromebook. Nah, nanti silakan nanti, oh ini diklik lagi ya. Nah, ini belajar dengan Chromebook. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca nanti gimana guru-guru yang sudah memanfaatkan Chromebook gitu ya. Sini sudah ada ya. Kemudian yang lainnya juga silakan nanti bisa diakses dengan mudah di sini. Kemudian ada juga site-nya yang tadi ya, 3 hari belajar Chromebook gitu ya. Kemudian ada juga untuk pelatihannya. Nah, sini. Nanti bisa dibuka ya. Nah, materi pelatihan, ada manfaat Chromebook gitu ya. Nanti tinggal diklik nih. Kemudian link praktik baik. Nah, ini juga ada Bapak Ibu, link praktik baik Chromebook. Jadi semua sudah sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini juga sudah disediakan.
Nah, Chromebook juga karena kita pakai akun belajar, jadi ini sudah terintegrasi dengan semua produk-produk Google gitu ya. Nah, yang pertama tentu ada Gmail ya, Gmail. Jadi kita bisa mengirim surat elektronik dengan aman ya dan nyaman itu dengan Gmail ya. Kemudian ada penyimpanan data di Google Drive. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa Google Drive kita yang di akun belajar itu kapasitasnya cukup besar ya, yaitu 100 GB. Kalau akun biasa kan cuma 15 GB ya. Tapi dengan akun belajar kita bisa menyimpan file hingga 100 GB. Nah, itu cukup besar ya kalau kita gunakan hanya untuk pembelajaran gitu ya. Itu banyak sekali. Kemudian pembuatan administrasi di Google Docs. Google Docs, dan ini juga Google Docs ini bisa kita offline-kan gitu ya. Jadi bisa kita gunakan bekerja ya tanpa internet ya. Kemudian ada presentasi kolaboratif di Google Slide. Jadi dengan Google Slide kita bisa membuat bahan ajar yang menarik dan juga bisa kita berkolaborasi antara teman, antar siswa juga bisa. Kemudian kita bisa menggunakan ujian dengan Google Form. Itu sudah tidak asing lagi ya. Semua dari Bapak Ibu saya yakin sudah sering mengakses ini. Kemudian kita juga bisa mengelola data di Google Sheet. Google Sheet ini kita bisa mengelola data dengan mudah ya di Google Sheet. Kemudian ada Jamboard, nah yang tadi ya, yang Bapak Ibu isi itu akan kepada siswa kita. Misalnya kita minta siswa menuliskan rasanya hari ini gitu misalnya. Ya kita bisa dituliskan di Jamboard seperti itu tadi ya. Kemudian bisa juga dengan Google Video Call, dengan Google Meet. Nah, walaupun sekarang sudah tatap muka Bapak Ibu, tapi Google Meet ini juga bisa kita gunakan. Nah, caranya kita cukup mengatur beberapa bagian gitu ya, yang biasa digunakan saat daring. Misalnya kita matikan fitur mic-nya dan kamera gitu ya. Kan sudah tatap muka soalnya, tidak perlu kan. Nah, kemudian kita bisa share screen di sana ya sehingga siswa kita bisa melihat materi di sana. Nah, ini mengatasi kendala jika sekolah kekurangan LCD proyektor. Ya, jadi bisa kita manfaatkan seperti itu. Kemudian mengelola kelas di Google Classroom. Nah, termasuk kelas Google Classroom ini, walaupun sudah tatap muka, tapi Google Classroom ini kalau kita mau manfaatkan, apalagi dengan adanya Chromebook di sekolah ini sangat membantu sekali. Misalnya ketika kita tatap muka, kita mau ngirim link soal, gitu ya, kita tinggal kirim saja di Google Classroom di kelasnya. Nah, sehingga siswa itu dengan mudah dapat mengakses seperti itu. Baik. Nah, ini praktik baik Google Worksheet for Education dengan Chromebook ya. Pembelajaran kolaboratif. Coba kita klik dulu. Pembelajaran kolaboratif. Ini karena sinyal Pak Ibu ya, udah lama. Ya, ini memanfaatkan Google Docs, Google Slide, dan Jamboard untuk mempermudah pembelajaran kolaboratif. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca ya, ini ada manfaat Google Doc, membuat dan mengedit file secara online gitu ya. Voice typing ya, yang bisa kita bicara langsung diketik, itu namanya voice typing ya. Nah, ini cara-cara untuk menggunakan Google Doc. Oke. Yes. Ya, nanti Bapak Ibu bisa akses ya. Pemanfaatan fitur Google Docs, Google Form, dan YouTube dalam pembelajaran berdiferensiasi di jenjang PAUD. Nah, ini jenjang PAUD Bapak Ibu. Jenjang PAUD bisa juga memanfaatkan Chromebook atau akun pembelajaran gitu ya. Ini membuat kuesioner pertama apa nih? Untuk mengakomodir kebutuhan siswa, kemudian membuat kuesioner dengan Google Form, kemudian memanfaatkan Google Docs, Google Form, dan YouTube. Nah, gitu.
Itu ya. Jadi ini bisa juga seperti itu ya. Jadi ini membuat link dari heading ya. Nanti untuk lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa akses ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini untuk pas tadi itu PAUD ya. Tadi PAUD. Kemudian ini dari fase A. Dari fase A kita coba yang kataku ini ya. Kataku. Fase A itu berarti kelas 1 dan 2 ya. Isi kelas 1. Nah. Ini untuk apa ini? Hewan. Menyebutkan nama benda hewan. Warna. Yang digunakan adalah Google Docs dan Jamboard. Nah ini, jadi nama hewannya apa? Ya kayak tadi ya, menggunakan sticky note itu dituliskan ini gambar ini. Ini adalah hewan bernama sapi. Mungkin bisa memilih warna juga ya, karena ini kan bisa dipilih warnanya. Ya yang sederhana Bapak Ibu ya, yang sederhana yang bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kalau ini di kelas fase A 1 dan 2 gitu ya. Kemudian kalau kelas 3 4 misalnya kita buat proyek poster nih dengan Canva ya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan Canva ini ya untuk membuat poster gitu. Ini contohnya yang dibuat oleh siswa. Mang Yudi, cilor apa cilok ya? Cilor itu ya. Cilor. Harga per tusuk 1.000. Nah, ini ya bisa segini. Jadi kalau ada pelajaran apa biasanya buat poster ya bahasa Indonesia ya sering buat poster ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian kalau fase kelas 5 dan 6 fase C ya. Misalnya kita coba cek yang LKPD digital. LKPD modernisasi. Berarti ini langsung di sini ya, amati video. Berarti LKPD-nya menggunakan ini Google Slide ya. Ini membuat LKPD dengan Google Slide. Jadi anak-anak nanti bisa mengerjakan di sini langsung. Dilengkapi dengan video juga ya. Jadi sangat menarik, LKPD-nya menarik jadinya ya, karena langsung bisa video ini bisa diputar. Oke. Tapi dia harus di slideshow dulu ya. Bisa otomatis juga ya, tanpa di slideshow. Tapi tadi mungkin karena masih proses sinyal. Baik. Itu kemudian saya misalnya membuat game. Nah ini buat game. Coba lihat. Kita buat game juga ya. Ini pakai template yang sudah ada di Canva ya. Di Canva. Baik, itu beberapa ya. Nanti untuk lebih lengkap bisa Bapak Ibu buka nanti. Kemudian bisa juga membuat microsite. Nah, saya ini. Pendidikan Pancasila, microsite. Nah, ada linknya di sini. Nah, sejarah nih, sejarah tokoh penetapan. Ini sejarah nih, kita klik linknya. Maka nanti akan terbuka web baru gitu ya. Ini bisa mempermudah siswa dalam mencari materi yang sudah dibuat sebelumnya oleh guru ya, tokoh misalnya. Ini di Canva gitu ya. Jadi tinggal di link ya. Di link. Itu. Ini dia terhubung ke Canva. Bisa dibaca nanti oleh siswanya. Itu contoh microsite. Kemudian bisa juga memanfaatkan ini Google Doc, Spreadsheet, Google Slide, YouTube, dan juga ChatGPT. Nah ini yang
yang lagi tren sekarang ya, ChatGPT ini ya, bisa mempermudah semuanya katanya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek bisa buka ya untuk ChatGPT ini. Kemudian di fase E nanti ini untuk project V5 kita coba buka. Error. Ini pakai Google Site ya, tapi error ya. Ya, error. Oke. Kita buka yang ini. Ini memadukan Google yang apa? Google Slide ya. Google Docs ini dimanfaatkan. Google Spreadsheet Jamboard. Coba kita lihat. Ini agak lama ya prosesnya. Karena sinyal ya Bapak Ibu ya. Ini versi school. Ya. Ini langsung play ya. Langsung play ini. Nah. Dari Sulawesi Selatan ini yang buat. Speedy Smart and Solehah ya, Speedy. Ini langsung isi video ya Bapak Ibu ya. Itu. Ini juga Bapak Ibu bisa buat model seperti ini ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Nanti ini kan jauh-jauh semua ya. Ada yang Sulawesi gitu ya. Nanti saya tunjukkan yang dekat-dekat gitu ya. Ini 11-12 ya, kurang lebih sama ya. Ini memadukan berbagai fitur-fitur yang bisa diakses di Google Chrome gitu ya, yang memanfaatkan aplikasi Google. Di SLB juga bisa ini Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah diajarkan tahap-tahap pengenalan Google Classroom. Ini untuk anak yang tunagrahita. Nah, mungkin Bapak Ibu ada mungkin di sekolahnya yang yang punya kebutuhan khusus ya. Sekolah yang punya kebutuhan khusus itu? Lupa namanya. Yang kita kan memang wajib menerima ya. Menerima siswa yang berkebutuhan khusus, mungkin kita bisa memanfaatkan ini kalau misalnya ada yang tunagrahita gitu ya. Itu ini Google Site dikoneksikan dengan pengaturan talkback yang ada di handphone. Tidak ada lagi. Videonya tidak ada lagi. Ya. Artinya mengembalikan suara gitu ya. Sekarang kita buka web. Netral. Nah, untuk yang tunanetra ya, mengakses Google Classroom. Jadi Nah, ini sinyalnya kurang baik Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ada yang bilang bahwa kodrat zaman itu berubah, demikian pula kita gitu ya. Jadi mari kita bertransformasi sebagai sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi transformasi adalah sebuah keniscayaan. Jangan kita takut Bapak Ibu, kita takut Chromebooknya rusak gitu ya. Padahal kalau tidak dipakai juga akan rusak. Jadi lebih baik kita pakai itu, walaupun nanti pasti juga akan rusak gitu Bapak Ibu ya. Tapi tentu rusaknya nanti bermanfaat gitu ya. Nah, orang mungkin bisa lupa apa yang Anda katakan, tapi orang tidak bisa lupa bagaimana Anda memperlakukan orang tersebut. Jadilah guru yang transformer, jadi kita karena menggunakan Chromebook ya. Jadi menjadi guru yang transformer yang tidak terlupakan. Terima kasih Pak Ibu atas ini ya, perhatiannya ya. Mungkin masih ada waktu Bu ini ya, Ibu ya. Mungkin cek dulu nih pesertanya apakah masih nih. Oh ya masih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi banyak yang menyimak nih seperti ini ya. Luar biasa nih Kabupaten Bangli. Masih menyimak sampai sekarang ya. Oke, lagi sedikit ya Ibu moderator, jadi izin lagi sedikit
Saya Oh, iya. sebentar ya. Menyampaikan terkait dengan contoh praktik baik yang ada di Bali. Yang ada di Bali ya. Nih. Bentar ya, saya stop share dulu ya. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan atau misalnya chat dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti sambil jalan kita akan bahas. Yang praktik baik kali ini. Nah, ini adalah praktik baik yang di SMP Bapak Ibu ya. Di SMP. Nah, nanti saya tunjukkan juga praktik baik yang ada di sekolah tiang gitu ya. Ini. Nah, kebetulan ini ada di Kabupaten Buleleng ya. Dan Buleleng pelaksanaan praktik baik judulnya Transformer. Jadi pelaksanaan akun belajar.id, Chromebook, dan Google Workspace for Education di SMP Negeri 1 Sukasade. Nah, di sini, nah ini pembukanya ya, lumba-lumba munculnya pagi, di Lopina wisatanya bahari gitu. Mohon izin kami berbagi, bukan untuk pamer diri. Nah, mungkin, nah ini kita mulai dari sini ya. Jadi SMP 1 Sukasade ini ya mendapat di tahun 2019 ya, bulan September mendapat bantuan personal komputer A10 gitu ya. Ya, melalui Direktorat PSMP 20 unit gitu ya. Itu awalnya gitu ya, 2019. Kemudian di tahun 2020 dapat lagi Bapak Ibu. Chromebook, bantuan laptop Chromebook sebanyak 15 unit. Setiap tahun dapat ini ya. Itu dapat melalui DAK di Distipora, Kabupaten Buleleng mendapat 138 unit laptop. Laptop Chromebook, 12 LCD dan 10 WiFi router. Nah, ini diberikan kepada SMP 1 Sukasada. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya. 138 unit ini. Banyak sekali ya. Tapi Bangli juga banyak Bapak Ibu ya. Tapi kan dibagi ke banyak sekolah gitu ya. Ini kalau di SMP 1 Sukasada memang untuk sekolahnya 138 gitu. Banyak sekali. Nah, mungkin dengan berbagai pertimbangan ya, karena akan dijadikan percontohan gitu ya. Sekolah rujukan Google gitu ya, jadi mungkin memang sudah dirancang seperti itu sehingga mendapat bantuan. Ya. Nah, di samping juga sekolah ini mempunyai jaringan internet yang memadai. Jadi Bapak Ibu tentunya yang dapat bantuan ini kan di Dapodiknya pasti juga sudah mengisi gitu ya bahwa sekolahnya itu mempunyai akses internet yang baik. Gitu ya. Nah, di samping dapat bantuan Chromebook, jadi ada juga modal SDM-nya atau sumber daya manusianya yang paham terhadap teknologi gitu ya. Jadi gurunya dan tenaga kependidikan itu rata-rata pengguna aktif teknologi. Nah, mereka juga membentuk komunitas gitu ya, komunitas berbasis aset. Ya, jadi mereka bentuk komunitas yang memang khusus untuk menangani tentang IT gitu ya. Dan asetnya itu ya, yang pertama itu ada Satgas dan SDM yang memadai, kemudian ada guru penggerak 2 orang dan 2 orang tenaga kependidikan. Kepala sekolah juga menyetujui gitu ya. Jadi terbentuklah komunitas Sport IT Spensada. Nah, ini salah satu praktik baik komunitas sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga di sekolah bisa mengembangkan komunitas di sekolahnya gitu. Ya, tidak hanya terkait dengan teknologi, tapi juga terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid kita. Nah, ini jadi intinya untuk komunitas IT Sport sekolah ya, yang disebut dengan Transcomer ya. Apa saja yang dilakukan? Ya, yang pertama melakukan pengelolaan lab komputer. Jadi dengan bantuan itu ya dikelola, gitu ya, dikelola kelompoknya ini yang 100 di bawah nih yang berjajar ya. Berjajar banyak sekali itu. Nah, kemudian mengaktifasi 100% akun belajar.id. Nah, sekarang coba Bapak Ibu pastikan dulu ya
apakah semua akun belajar di sekolah sudah aktif. Nah, nanti bisa dicek dengan operator sekolahnya. Gitu ya. Kemudian ada programnya satu guru sekelompok. Nah, jadi biar biasa memakai ada programnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau memungkinkan juga bisa ditiru ya. Yang penting tetap dipertanggungjawabkan. Dan jika mau dipakai agar ada kan gitu ya. Nah, karena ini banyak kan, ini programnya memungkinkan. Kalau kita kan cuma 15 ya, dia agak susah juga gitu ya. Kemudian transformasi digital. Nah, tadi kan sudah ada yang menggunakan tes-tes PAT itu dengan Chromebook ya, berarti sudah transformasi digital. Termasuk juga di SMP 1 Sukosade ini juga seperti itu, jadi semuanya sudah digital. Kemudian memberikan bantuan belajar kepada murid. Nah, jadi kalau nggak salah ini murid-murid yang ingin mengakses materi gitu ya, ingin mengakses pembelajaran itu memang dikasih ruang. Juga digunakan untuk webinar-webinar. Ya. Guru dan siswa juga diberikan ruang untuk menggunakan Chromebook ketika ingin mengikuti kegiatan-kegiatan daring. Kemudian ANBK tentu ya, karena ini memang tujuan utamanya, salah satu tujuannya gitu, bukan tujuan utamanya, salah satu tujuannya untuk digunakan saat ANBK. Kemudian ini PAS dan PAT-nya paperless, jadi sudah tidak menggunakan kertas lagi ya, jadi ini sudah bisa menghemat banyak biaya ya. Kemudian juga membuat ekstrakurikuler, desain digital. Nah, Pak Ibu juga mungkin bisa terinspirasi dari ini, bisa membuat ekstrakurikuler dengan memanfaatkan Chromebook-nya. Ya, mungkin yang senang desain bisa membuat ekstrakurikuler desain digital. Kemudian juga kelas digital mobile, jadi ada kelas digitalnya juga ya untuk memanfaatkan ini. Kemudian mereka juga berbagi, Bapak Ibu. Berbagi di webinar ya, termasuk juga kemarin di BGP juga ya. Apa yang diperoleh? Nah, tentunya yang diperoleh adalah berpihak pada murid ya, memberikan kesempatan mendiferensiasi konten ya, kemudian proses memahami dan produk hasil belajar siswa, kemudian praktek belajar juga. Nah, jadi praktek pembelajaran inovatif secara otomatis bisa berlangsung di setiap kelas gitu ya, dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang sudah tersedia. Dan juga mengelola 7 aset sekolah ya. Nah, ini Bapak Ibu kata-katanya yang selalu diingatkan itu ya. Lebih baik rusak karena dipakai daripada rusak karena disimpan dalam lemari dan pantang digunakan. Lebih baik rusak karena dipakai daripada rusak karena disimpan Bapak Ibu. Jadi kalau karena disimpan itu kan rusak percuma ya. Tapi kalau rusak dipakai kan karena memang ini barang kita pakai ya memang rusak ya, suatu saat pasti akan rusak gitu ya. Jadi tapi lebih bermanfaat gitu. Nah, ini dengan pemanfaatan ini mereka juga dikunjungi oleh Google pada tahun 2022. Nah, ini sudah kemarin ya berlangsung ini kunjungannya. Ini juga sudah masuk di berbagai berita ya tentang sekolah ya. Baik, itu ya untuk praktik baik penggunaan Chromebook dan akun belajar yang di SMP 1 Sukosade. Ya. Kemudian mungkin di sekolah tiang, ini nih ya, Pak. Praktik baik 2. Oke. Jatuh. Nah, ini Bapak Ibu saya bagikan sedikit gitu ya tentang praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Nah, kebetulan karena sekolah dia juga dapat Chromebook 15 tahun 2022 ya. Nah, ini juga sudah selain ANBK saya manfaatkan dalam pembelajaran. Ya, sebentar. Oh, masih proses ya. Ini mungkin karena banyak buka ya, sebentar. Terus dulu ya.
Ya, sebentar Bapak Ibu, sepertinya saya terkendala sinyal ya. Kita boleh gini aja langsung ya. Sebentar, jadi yang pertama gitu ya, saya menggunakan Chromebook. Nah, ini dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Karena kebetulan saya sudah IKM, di kelas 4 itu ada pelajaran bahasa Inggris. Saya manfaatkan Chromebook ini untuk menjadi translator ya, atau menjadi penerjemah gitu ya. Karena di SD kan kita lebih fokus ke apa namanya, penanaman mencari arti kata dulu gitu ya. Karena memang awalnya kan belum pernah ada pelajaran bahasa Inggris, jadi memang kita mulainya dari dasar. Nah, Google Translate ini sangat membantu, Bapak Ibu, karena kebetulan sekolah kami juga belum punya kamus yang tercetak ya. Nah, jadi saya memanfaatkan ini untuk belajar bahasa Inggris. Ini sangat membantu sekali, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya saya juga gunakan dalam pembelajaran IPAS ya. Kita mengidentifikasi keragaman, kemudian kita membuat peta gitu ya. Kita cari keragamannya di Google gitu ya. Kemudian mereka menggambar. Gitu. Kemudian juga mengidentifikasi kearifan lokal, gitu. Kearifan lokal yang ada di Jemberana dulu. Nah, ini informasi tentang kebudayaan ya, keragaman budaya ya. Jadi mereka mencari, kemudian saya ajarkan juga mereka membuat bahan presentasi gitu. Jadi membuat bahan presentasi dengan Google Slide gitu ya. Kemudian mereka presentasi di depan. Ya. Seperti itu. Kemudian juga saya memanfaatkan untuk belajar sambil bermain dengan kuisis gitu ya. Jadi saya menggunakan kuisis, kemudian kita ajak anak untuk bermain kuisis. Nah, termasuk juga saya memanfaatkan Google Meet ya dalam pembelajaran tatap muka gitu ya. Nah, ini saya memanfaatkan Google Meet dalam pembelajaran tatap muka dengan syarat fitur ini apa namanya, mic dan kameranya kita off-kan gitu ya. Kemudian saya memanfaatkan screen. Nah, kayak ini ya, Bapak Ibu, di layar laptop anak-anak itu atau kelompok anak-anak nanti kelihatan materinya. Gitu. Nah, ini kebetulan karena kemarin sekolah saya itu belum di-update listriknya gitu ya. Kalau kita hidupkan LCD 2 aja itu sudah mati listriknya. Nah, salah satu solusinya adalah ini. Jadi kita bisa tetap memberikan bahan ajar kepada siswa kita tanpa memanfaatkan LCD, tapi kita memanfaatkan Google Meet. Kemudian saya juga memanfaatkan Google Classroom, ya, seperti saya bilang tadi, walaupun ini sudah tatap muka, tapi Google Classroom ini masih sangat bermanfaat. Nah, ketika kita menggunakan Chromebook di kelas, kemudian ketika kita mengirimkan tugas di sana, ini sangat mudah sekali. Dan kalau bisa juga kita bisa tambahkan akunnya di HP gitu ya. Kalau mereka sudah punya HP tentunya. Tapi karena siswa saya di desa ya, itu HP-nya orang tua gitu. Jadi agak susah sih sebenarnya. Nah, tapi kalau memungkinkan ya, itu bisa dilakukan gitu ya. Sehingga anak-anak bisa mengakses materi di HP mereka juga. Ya, sudah selesai ya. Oke. Baik, itu mungkin beberapa belum semua saja. Dan untuk kedepannya saya akan berusaha bersama teman-teman di sekolah itu untuk menerapkannya di semua kelas. Tentunya dengan pendampingan dari BPMP juga. Baik, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan Ibu Saslani ya, terkait dengan Chromebook ini. Ya. Baik Ibu, waktu saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Setelah ini ada mungkin yang ditanyakan atau yang perlu didiskusikan oleh Bapak Ibu peserta. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi.
Baik. Mungkin selain diskusi, mungkin ada juga yang mau berbagi praktik baik mungkin Ibu ya. Oh Saya ya, kali ini gitu. Silakan. silakan. Mungkin ada yang mau diskusi gitu, silakan. Halo. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin Kasihan nih Pak fasilitatornya bicara sendiri, mungkin ada yang membantu menyampaikan pengalaman selama di sekolah, bagaimana Chromebook-nya, bagaimana pengoperasiannya, kendalanya gitu. Kayaknya nggak ada Pak. Apa dilanjutkan lagi mungkin? Mungkin saya cek di sini ya Bu ya, dari jawaban yang tadi itu. Dari jawaban yang tadi yang bermasalah nih Bu, yang bermasalah tadi ada. Ini di chatroom-nya itu ada pernah setelah saya download materi yang di Chromebook itu nggak ada datanya. Mungkin Ya. Baik Bu. Nah, terkait itu mungkin sudah saya singgung juga. okay. Setelah di-download di Chrome gitu ya. Tapi datanya nggak ada. Seharusnya sih itu tersimpan otomatis ya ke drive-nya gitu ya. Mungkin dengan akun yang mana dia kemudian ketika masuk lagi itu dengan akun apakah sudah sama akunnya gitu. Itu sih mungkin Bu ya. Lebih, kalau memang sudah dengan akun yang benar itu ada biasanya. Ya mungkin nanti Kalau bisa kurang bisa mengoperasikannya mungkin perlu pendampingan yang luring ini Pak. Jadi kita tunggu nanti di pertemuan kedua mungkin Bu ya. Ya. Bisa mengoperasikan ini. Nah sementara silakan Bapak Ibu pelajari dulu nanti materi yang kami berikan gitu ya. Pelajari dulu materinya. Nanti saat pertemuan luring nanti juga akan difasilitatori oleh kami gitu ya. Mungkin yang dari Bangli dengan yang terdekat dari Bangli gitu ya. Karena setiap kabupaten sudah ada kokaptennya Bu ya. Jadi nanti Iya, betul. akan mendampingi gitu. Termasuk dari BPMP juga kan gitu ya. Iya. Ya, Jadi betul. Jadi peserta nanti setelah kegiatan hari ini materi apa yang didapat mungkin nanti dipraktekkan di sekolahnya masing-masing. Silahkan dicari, ditemukan kendala sebanyak-banyaknya. Nanti jadi ketika luring, silahkan kasih suguhan kepada kokaptennya. Banyak-banyak dah cari kendala. Catat Bu ya, catat, Ya. catat. Kendala catat. Di, Tapi anak lupa nanti Bu ya. Ya, betul. Disiapkan nanti kita diskusi, langsung dipraktekkan nanti bagaimana solusinya dari kendala yang ditemukan di saat belajar sendiri, kan ya. Betul, betul. Nah ini mungkin perlu berlatih secara langsung. Nah ini betul sekali Bu Wayan Rusmiasih ya. Memang nanti kan ada jadwal untuk tatap muka ya Bu Sasania. Iya, betul. Tapi mungkin belum tanggal pastinya belum ya Bu ya? Sekitar tanggal 7 sampai 16 ya kalau nggak salah. 7 sampai 16 Juni Bu ya. Nah ini. Ya. Jadi kan Bangli tanggal berapa tentu nanti akan diatur oleh panitia. Ya, Jadi betul. Bapak Ibu nanti bersiap. Jadi mungkin tempatnya di mana gitu ya nanti kan akan diinformasikan lebih lanjut. Iya. Tanggal 7 sampai 16 nanti infonya mungkin sebelum di awal bulan itu mungkin sudah kita tetapkan untuk lokasinya. Ya, jadwal dan lokasi boleh. Ya, betul. Ini tadi kok hilang semua. Ya, Tadi memang ada yang Chromebook-nya rusak. Tapi kok nggak ada ya?
SD berapa ya? Songan kalau nggak salah ya. SD 5 Songan kalau nggak salah. Memang kendalanya Pak kalau belajar, ya bilang anggap dah belajar IT memang sebaiknya memang luring Ya, sekaligus didampingi. Kalau gini teorinya kayaknya oh, masih susah kita ya. paham. Betul, Bu, betul, Bu. Ya, Tapi kan kita kali ini kok apa namanya ya kombinasi. nanti kita dengan kombinasi jadi prakteknya lebih karena sudah dapat materi seperti ini jadi prakteknya lebih bisa nanti. Nah, kalau dapat kendala lagi diselesaikan saat luring kan seperti itu. Ayo Bapak Ibu, ada yang bertanya atau diskusi? Waktunya tinggal 15 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Tadi kayaknya tidak save ya. Ini kan banyak sekolah yang sudah memanfaatkan nih. Misalnya oh ini Satu Cempaka ini menarik nih. Nonton video pembelajaran video saat pelajaran olahraga. Oh, dan serta ekstra tari. Satu Cempaka, SD 1 Cempaka. Mungkin bisa berbagi pengalamannya dalam pemanfaatan Chromebook di pembelajaran olahraga. Karena biasanya terkesan praktek ya, tapi ini bisa memanfaatkan Chromebook. Mungkin ada dari SD 1 Cempaka. Bangli ya? Ada mungkin SD 1 Cempaka? Ya, mungkin terkendala jaringan ya. Kemudian atau mungkin yang mau berbagi ya terkait di sekolahnya ya. Soalnya Pak Satu Buahan masih ada ya, saya lupa namanya tadi Pak. Pak SD 1 Buahan Kintamani ya Pak ya? Oh iya Pak. SD 1 Buahan Kintamani ya. Kintamani nggih. Ya, mungkin Bapak bisa cerita. Saya sering ke sana loh Pak. Kebetulan Di tadi mana Pak? Di mana? Oh di Kintamani ya. di mau sekolah rumahnya Pak. Umur sekolah Buahan. Oke. Oh nggih. Ini Pak Batur Pak. Mampir nanti Pak ke Yes. SD. Baik Pak, mungkin Bapak bisa cerita sedikit Pak terkait penggunaan Chromebook di sekolahnya. Dapatnya 5. Dapat 15, kondisi baik, sementara di sekolah hanya saya yang menggunakan, kebetulan di kelas 5 untuk ANBK, untuk